Shalom. Beda katedral. Semangat. Beda katedral. Jesus is number one. Yes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau belajar bersama-sama dan saya ingin mengajak saudara-saudari terkasih bagaimana kita bisa memberikan kasih dan juga damai untuk orang-orang di sekitar kita. Saat ini tentunya kita disibukkan dengan berita atau isu penyakit COVID-19 yang membuat semua orang ketakutan, membuat semua orang khawatir akan hidupnya. Dan pemerintah ingin supaya kita tinggal di rumah agar penyakit itu tidak menular ke semua orang. Tentunya semua orang memiliki permasalahannya sendiri di dalam hidupnya. Mereka yang berprofesi sebagai pekerja, pengusaha, pelajar dan mahasiswa, ataupun siapapun itu mereka memiliki permasalahan masing-masing. Dan saat ini kita semua diminta untuk merenungi dalam pergumulan kita, dalam kehidupan kita. Saat ini kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, supaya kita bisa lebih mengasihi dan juga berdamai dengan orang yang kita cintai, dengan orang di sekitar kita. Bagaimana sih hidup berdamai? Kalau kita lihat dalam Ibrani 12 ayat 14, dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat. Di sini jelas sekali dikatakan Tuhan ingin kita hidup damai. Hidup damai dalam ruang lingkup saat ini yang keadaan yang seperti ini, yaitu hidup damai dalam keluarga kita. Berdamai juga dengan situasi keadaan ini yang diminta untuk kita stay di rumah. Kita mau berdamai dengan keluarga kita, keluarga kecil kita. Mungkin ada teman-teman yang saat ini dalam satu keluarga lengkap, ada orang tua, ada anak, semua banyak. Di situ kita saat inilah Tuhan ingin kita bagaimana kita hidup berdamai dalam keluarga kita. Sebelumnya kita mengalami banyak kegiatan-kegiatan bagi yang bekerja dengan rutinitas mereka, pengusaha juga seperti itu, dan pelayanan juga pergi pelayanan sampai kemana-mana. Nah saat ini Tuhan ingin kita melayani keluarga kecil kita ini, saling memahami, saling mengerti. Dan disinilah saatnya kita berdamai dengan situasi kita. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pekerja yang tadinya dengan rutinitas, sebagai seorang anak, kita di sini bersama-sama untuk saling melayani, mengasihi, agar kita bisa mengejar kekudusan, keselamatan yang Allah janjikan kepada kita. Dan bagaimanakah kita mengejar kekudusan itu? Mengejar kekudusan, caranya adalah kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga kita, di mana kita bisa berdoa bersama, di mana kita bisa membaca dan mendengarkan firman Tuhan, yang tentunya itu akan menguatkan iman kita, menguatkan kita dalam segala permasalahan hidup kita, di mana hidup kita, hubungan keluarga kita, dengan pasangan, dengan anak, ataupun dengan orang tua kita, menjadi lebih akrab, lebih baik, karena ada kasih dalam hati kita. Di dalam Matius 5 ayat 13 dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ketika Yesus berkhotbah di atas bukit mengatakan, kita ini adalah garam dunia, di mana kita sebagai terang dunia yang menaburkan kasih kepada sesama kita. Dan saat ini kita bisa melayani anak kita, orang tua kita, pasangan kita, makan bersama, berdoa bersama, membaca firman bersama, berdiskusi bersama, menyelesaikan permasalahan, pergumulan bersama-sama. Disitulah fungsi garam dapat berlaku. Karena garam
sifatnya asin. Itulah fungsinya untuk mengasinkan makanan. Dan bagaimana kalau garam itu sudah tawar? Tentunya tidak akan berguna lagi dan tentunya garam akan dibuang dan diinjak-injak orang. Sama seperti kita, apabila kita sudah tidak memiliki kasih, apabila kita tidak bisa menjadi terang bagi sesama ataupun keluarga kita, kita tidak berguna lagi di mata Tuhan. Kita tidak berguna lagi menerangi dan mengasihi sesama kita tentunya. Keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada kita, saya ibaratkan dalam ilustrasi adalah sebuah durian. Ya, tahu semua ya pasti dengan buah durian. Wow, baunya saja sudah kecium harum dari jauh. Kalau kita lihat di pinggir jalan banyak sekali yang jual durian, atau di supermarket ada yang sudah dipotong, dibuka, ya. Dari jauh aja sudah keciumnya sudah berapa meter sudah kecium. Bagi yang pecinta durian, kebetulan kami ini pasangan yang pecinta durian, kami sangat senang makan durian. Dan keselamatan yang ditawarkan Tuhan itu ada seperti buah durian. Kita ingin menikmati keselamatan dari Allah, tapi apakah kita mau dikupas? Dengan kalau dilihat dari kulit durian itu sendiri begitu keras dan banyak sekali duri-durinya. Kalau kita tidak bisa mengupasnya dengan sebaik mungkin, dengan tata cara yang sudah diajarkan, misalnya harus kupasnya begini, ya betul ya. Tapi kalau kita tidak bisa membuka durian itu, tangan kita akan terluka. Ibaratkan seperti itu, kita mau menerima keselamatan Tuhan, tapi sakit memang. Karena kita harus melepaskan ego kita. Kita harus mau melepaskan sakit hati kita. Kita yang tadinya marah sama teman, benci sama teman, atau sama keluarga, sama adik, sama kakak, sama suami, sama orang tua yang tadinya ada perasaan-perasaan yang tidak enak. Tapi maukah kita menerima keselamatan dari Tuhan kalau kita mau melepaskan itu semua? Memang tidak enak, tapi itulah Dia yang Tuhan tawarkan, agar kita bisa mengejar kekudusan yang Tuhan janjikan, keselamatan yang Tuhan janjikan. Ibaratkan seperti itu. Jadi, maukah kita membuka diri kita, melepaskan itu semua? Dalam situasi saat ini kebetulan kan kita prapaskah yang keempat. Sebentar lagi mau Paskah. Apa kita sudah melepaskan itu semua? Mau menerima apa yang Tuhan tawarkan kepada kita? Mari, saudara-saudari terkasih, di saat ini, saatnya kita mengintrospeksi diri kita, menelisik hati kita. Sudahkah kita mengasihi sesama kita? Terutama orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, orang saudara-saudara terdekat kita, kakak, adik. Kita buka hati kita mengasihi mereka semua, agar keselamatan yang Tuhan tawarkan begitu nyata di dalam hati kita, dan kita menjadi terang dunia, menjadi manusia, menjadi orang yang berguna dan layak di hadapan Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada